Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atihi wa jazruna an ma'siyatihi wa ashhadu an la ilaha illallahu bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam masjid yang tidak lain adalah lis-sholati, laksanakan ibadah sholat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi saksi bahwa kita selama hidup di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada bahasan kita malam hari ini akan menjelaskan satu fasal yang menjelaskan tentang fi adabi muallimil Qur'ani wa muta'allimihi. Adab bagi mereka yang mengajar Al-Qur'an dan orang yang belajar Al-Qur'an. Adab berkenaan dengan orang yang mengajar Al-Qur'an dan orang yang belajar Al-Qur'an. Tentu bukan hanya Al-Qur'an sahaja, tetapi ilmu secara am. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa saja sih adab-adab bagi mereka yang mengajar ilmu agama, khasnya ilmu Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran? Imam An-Nawawi menjelaskan di dalam kitabnya Awwalu ma yambaghi lil muqri'i wal qari'i ay yaqsida bidzalika radhiyallahu ta'ala qala Allah ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Imam An-Nawawi menjelaskan hendaklah bagi seorang yang membaca atau orang yang belajar Al-Quran, begitu juga dengan orang yang mengajar Al-Quran, itu kena ditata niatnya. Yang pertama kali adabnya kepada Allah kena ditata, kena molek. Apa adabnya kepada Allah? Tata hatinya, belajarnya atau mengajarnya ini tidak lain adalah karena Allah Ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang demikian ini Allah jelaskan dalam ayat Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Wa ma umiru, tidak diperintah siapa kalian, illa liya'budu, kecuali beribadah siapa kalian Allah terhadap Allah, mukhlishina, dalam keadaan yang ikhlas. Allah perintahkan kita untuk beribadah, termasuk kita belajar Al-Quran, termasuk mengajar Al-Quran. Ini adalah ibadah. Allah perintahkan illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Yang mana agama Allah adalah agama yang tegak atau agama yang lurus.
wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan semuanya itu wa yuqimus sholata, melaksanakan ibadah salat, wa yutuz zakata, memberikan zakat, dan dengan semua perkara-perkara tadi itu liya'budullaha mukhlishina lahudin, sampai terakhir itu menjadikan agama Allah itu tegak. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam agama kita, para jamaah, dalam agama kita wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dalam agama kita tentu ada perkara-perkara yang oleh Allah wajibkan kepada kita, yang tertuang dalam rukun Islam. Ada yang dinamakan sholat, zakat, puasa, haji, yang semuanya apabila kita kerjakan maka menjadikan agama yang kita anut ini atau agama yang ada dalam kita ini akan kuat, akan tegak. Maka para ulama memberikan istilah dalam beberapa perkara ibadah yang oleh Allah wajibkan kepada kita. Dalam beberapa perkara itu boleh untuk tidak kita kerjakan dalam kondisi tertentu, dan itu menjadi tetap agama kita itu masih tetap tegak. Tetapi ada perkara yang andaikan ini tidak kita kerjakan maka akan runtuh ibadah kita. Berupa ibadah apa yang andaikan ini tidak kita kerjakan akan runtuh agama kita? Tidak lain adalah berupa as-sholat. Sholat dikatakan as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Andaikan masjid ini tidak ada tiang-tiangnya ini, pasti atapnya akan roboh. Sama halnya dengan sholat, orang Islam tidak melaksanakan sholat, agamanya roboh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, agama itu umpama Ustadz perumpamakan. Ini perumpamaan saja. Agama itu kuat apabila kita pegang dengan jari kita. Dengan 5 jari kita pegang kuat. Yang pertama kita pegang kuat, kita kuat. Andaikan kita tidak melaksanakan ibadah, semisal andaikan kita tidak melaksanakan ibadah zakat, kita lepaskan tangan satu, kita lepaskan jari kita, ini masih boleh kuat lagi. Kemudian kita tidak melaksanakan apa, ibadah zakat, misal kita lepaskan, gimana? Ini kita tidak melaksanakan ibadah, kita tidak melaksanakan ibadah selain ini kan, rukun Islam itu kan ada 5 selain daripada syahadat. Andaikan kita pegang semacam ini masih kuat lagi. Andaikan kita tidak melaksanakan salah satu rukun Islam yang rukun Islam berupa apa? Berupa puasa, karena ada keudzuran, kita lepaskan jari kita, Islam masih boleh kita pegang dengan kuat. Andaikan kita tidak melaksanakan zakat semisal, kita lepas jari kita, Islam masih kuat. Tetapi bila kita sudah tidak melaksanakan ibadah sholat semisal, kemudian kita lepaskan jari kita, hanya syahadat sahaja kita laksanakan, kita lepas jari kita, maka pasti ini akan runtuh. Begitulah agama kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka ini penting sekali. Pengalaman-pengalaman saya ketika duduk di pondok itu, bila ada pemilihan ketua pondok atau pengurusi pondok, itu tok guru akan cari mana orang ini yang sholatnya molek. Jadi kalau sholatnya molek, tepat waktu, dikerjakan dengan cara berjamaah, insya Allah dia amanat. Jangankan perkara-perkara yang ini ya, perkara yang hubungannya dengan sholat, dia amanat. Kalau dia amanat hubungannya dengan ibadah sholat, insya Allah perkara yang lain dia akan amanat. Dan sebaliknya, bila sholatnya saja di hadapan Allah sudah tidak dikerjakan, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka yang lain dia akan lebih berani untuk tidak mengerjakan. Kalau amanah berupa sholat saja tidak dikerjakan, maka perkara yang lain akan jauh lebih berani untuk tidak dikerjakan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Allah itu tidak perintah kita untuk melaksanakan ibadah kecuali dalam keadaan ikhlas. Ikhlas itu apa? Nanti akan dijelaskan oleh beberapa para ulama. Wa fis sahihaini. Jadi akhlak atau adab kita ketika belajar agama atau belajar Al-Quran atau mengajar Al-Quran, adab yang pertama kita kepada Allah adalah kena ditata niat kita dengan ikhlas. Di dalam kitab Bukhari Muslim disebutkan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati, sungguh sahnya suatu amal apa saja, baik berupa amal tadi itu mengajar agama ataupun belajar agama semisal, maka binniyati, sahnya suatu amal itu binniyati dengan niat. Sahnya suatu amal itu dengan niat.
Apapun itu perkara, kita sholat sah dimulai dengan niat. Puasa tanpa niat, puasa kita tak sah. Puasa kita semisal tanpa niat, puasa kita tak sah. Sementara niat itu tempatnya di mana Ustadz? Tempatnya an-niyatu makanu fil qalbi. Niat itu tempatnya di dalam hati. Terus bagaimana kalau niat itu kita ucapkan melalui lisan kita? Silahkan, tetapi bersamaan dengan itu hati kita kena niat. Kalau hanya lisan saja kita niat tapi hati kita tak niat, maka tak sah amal itu, apapun itu pekerjaannya. Sholat semisal kita niat usalli fardal isya'i arba'a raka'ati mustaqbilal kiblati ada ma'muma lillahi ta'ala, tapi hati kita tak niat mengerjakan sholat, maka sholat kita tak sah. Lalu apa tujuannya kita melafalkan niat itu? Tujuannya tidak lain adalah untuk membantu supaya hati kita ini boleh niat, untuk mengingatkan bahwa hati kita ini untuk niat. Boleh paham ya ini ya? Jadi niat itu tempatnya bukan di lisan tetapi di dalam hati. Andaikan lisannya itu mengucapkan kalimat yang salah, semisal dengan amal kita atau dengan pekerjaan yang kita niati, tapi hati kita betul niatnya, maka tetap yang dihitung hatinya. Contohnya semisal ibadah sholat isya, kita nanti nak melaksanakan sholat isya, lisan kita ini mengucapkan usalli fardal maghribi salasa raka'ati mustaqbilal kiblati ada ma'muma lillahi ta'ala Allahu akbar. Lisan kita tadi mengucapkan apa? Sholat maghrib. Tetapi ketika kita mengangkat tangan Allahu Akbar, hati kita niat aku melaksanakan ibadah sholat isya, maka sholatnya sah. Sah sholatnya. Tapi sebaliknya, kalau lisannya mengucapkan usalli fardal isya'i, padahal sholat isya betul, tetapi ketika Allahu Akbar hatinya mengucapkan saya niat sholat maghrib semisal, maka sholatnya tak sah, karena yang dihitung niat adalah di dalam hati. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa inna malikul limri'in manawa, setiap seseorang itu akan didapati daripada apa yang diniatinya. Seseorang itu akan mendapati apa yang diniatinya. Contoh semisal kita ini sholat semisal, atau kita baca Al-Quran semisal, kita baca Al-Quran, kita niatnya bukan niat mukhlisin, bukan niat sebagai orang yang ikhlas karena Allah, niatnya supaya kita ini dipuji dengan suara indah kita, maka yang kita dapati ya niatnya tadi itu. Niatnya apa? Niat tadi itu supaya dipuji dengan suara yang merdu, maka yang didapati ia hanya pujian daripada orang lain, sementara daripada Allah tidak mendapatkan pahala apa-apa. Ya Allah ya Karim, pernah ada satu diterangkan, diriwayatkan, dan ini diterangkan dalam kitabnya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Pernah Abu Hurairah ini pernah Abu Hurairah ditanya oleh sahabat, wahai Abu Hurairah, apa yang dihabarkan baginda Nabi kepada engkau wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah ketika ditanya oleh sahabat demikian, Abu Hurairah terus jatuh tidak sadarkan diri. Ketika ditunggu oleh para sahabat, bangun Abu Hurairah, Abu Hurairah, apa yang dihabarkan baginda Nabi kepada engkau? Jatuh lagi tidak sadarkan diri sampai 3 kali. Kemudian Abu Hurairah menceritakan sambil menangis, wahai sahabat, aku tadi diberitahukan oleh baginda Nabi ada 3 golongan, yang mana 3 golongan ini ahli ibadah ketika berada di dunia, masanya habis digunakan untuk beribadah ketika di dunia, tetapi ternyata di akhirat Allah lemparkan ke 3 golongan ahli ibadah ini ke dalam neraka. Menangis Abu Hurairah. Lalu siapakah? Jadi cerita ketika Abu Hurairah mendapati demikian ini, Abu Hurairah ceritanya itu duduk di hadapan baginda Nabi, lalu baginda Nabi suruh dekatlah. Kemudian suruh lagi dekat, sampai lututnya Abu Hurairah ini dekat dengan lututnya baginda Nabi, dekat sekali. Maka ini termasuk adab kita dalam mencari ilmu, maka dekatkanlah diri kita kepada tok-tok guru kita.
Lalu apa saja 3 golongan yang ahli ibadah ketika berada di dunia, tapi Allah lemparkan di akhirat ketika berada di akhirat ke dalam neraka? Siapa 3 golongan itu? Yang pertama adalah qari'ul Quran, orang yang ahli membaca Al-Quran. Tetapi jangan diputus lagi di situ, ada lanjutannya. Orang qari'ul Quran, orang yang ahli membaca Al-Quran, tapi tujuan membacanya itu bukan karena untuk Allah. Tujuannya adalah untuk supaya dipuji suaranya merdu, atau dipuji bacaannya molek. Ketika berada di akhirat, Allah tanya, wahai engkau, amalan apa yang engkau nak jadikan sebagai pegangan di akhirat ini? Ya Allah, ketika aku berada di dunia, aku adalah orang yang ahli baca Al-Quran. Allah katakan, kadzabta, bohong kamu, kata Allah. Kadzabta, kamu bohong. Betul kamu baca Al-Quran ketika berada di dunia, tapi tujuannya bukan untuk aku, kata Allah, tetapi supaya dipuji dengan bacaanmu, supaya dipuji bahwa bacaanmu molek, kemudian suaramu merdu. Maka yang demikian ini Allah akan tidak hirau. Ahli ibadah yang demikian ini justru akan menjadikan laknat kepadanya. Kemudian yang kedua, golongan yang kedua, kata baginda Nabi, golongan yang kedua adalah orang yang ahli sedekah. Ketika ditanya, wahai engkau orang, oleh Allah di akhirat ditanya, wahai engkau orang, amalan apa yang akan menjadi pegangan engkau di akhirat ini? Ya Allah, ketika aku berada di dunia, aku ahli sedekah, ya Allah. Allah pun sama katakan, kadzabta, kamu bohong. Kamu betul sedekah ketika berada di dunia, betul kamu sedekah, tetapi niatmu itu bukan untukku. Niatmu itu supaya engkau dipuji, supaya engkau mendapatkan pujian daripada orang lain kalau dirimu adalah orang yang dermawan atau orang yang kaya. Allah lemparkan kedua golongan ini ke dalam neraka. Yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah ketika ditanya oleh Allah, pegangan apa yang engkau nak jadikan, amalan apa yang engkau nak jadikan pegangan ketika berada di akhirat ini? Dia jawab, ya Allah, ketika aku berada di dunia, aku ini orang yang ahli berjihad, katanya. Allah pun sama katakan, kadzabta, bohong kamu. Kamu jihadnya bukan semata-mata nak membela agamaku, bukan. Bukan semata-mata nak membelaku, bukan. Tetapi jihadmu adalah kau nak tunjuk-tunjuk kekuatanmu di hadapan orang lain. Kau nak perlihatkan kekuatanmu di hadapan orang lain, supaya orang itu kata kepadamu, kalau engkau adalah orang yang qawi, engkau adalah orang yang kuat. 3 golongan ini Allah masukkan ke dalam neraka meskipun ahli ibadah. Ya Allah ya Karim, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi Allah, wa inna malikul limri'in manawa. Jadi apa yang kita dapat itu ya sesuai dengan niat kita. Sesuai dengan niat kita. Niat kita molek, maka ya kita akan mendapat perkara yang molek. Tapi bila niat kita tak molek, maka kita akan mendapat perkara yang tidak molek. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perihal tentang niat itu Masya Allah tabarakallah. Ada satu cerita para jamaah, Ustaz cerita sedikit. Ada seorang anak murid daripada Tok Guru. Dia ini tanam pisang. Dia ini tanam pisang. Bila waktu panen, anak murid daripada Tok Guru ini datang ke rumah Tok Guru dengan membawa hasil panenannya berupa pisang. Sampai rumah Tok Guru, Masya Allah tabarakallah, karena niatnya yang tulus nak bagikan sedekah kepada Tok Guru berupa pisang hasil panennya tadi itu. Ketika dia berpamit daripada rumahnya Tok Guru, kata Tok Guru, tunggu, aku nak bagi sesuatu kepada engkau, bawa pulang. Tok Guru bagikan seekor kambing. Pergi ke rumah Tok Guru bawa pisang, balik bawa kambing. Di tengah perjalanan jumpa dengan anak murid yang lain, dengan pelajar yang lain. Dari mana? Dari rumah Tok Guru. Bawa apa? Bawa kambing. Terus dari mana ceritanya? Tadi saya berangkat ke rumah Tok Guru, bawa oleh-oleh pisang, balik dikasih oleh-oleh kambing. Dalam hati pelajar yang tanya ini, andikan saya bawa kambing, pasti nanti saya balik bawa lembu, katanya. Akhirnya beli kambing yang lebih molek lagi daripada yang tadi dibagikan oleh Tok Guru tadi itu.
bawa ke rumah Tok Guru. Bila betul sampai rumah Tok Guru, bila nak berpamit balik, kata Tok Guru, tunggu, aku nak kasih oleh-oleh buat engkau. Hati pelajar ini gembira sekali. Wah, ini nak dikasih lembu ini. Ternyata ketika balik apa yang dikasih? Yang dikasih pisang tadi yang dibawa pelajar yang pertama tadi itu. Maka sebaik-baik niat itu Allah akan membalas dengan balasan yang baik. Kalau niatnya baik, umpama tadi itu pelajar bawa pisang, niatnya baik, balik bawa sesuatu yang lebih besar. Yang kedua tadi niat Tok Guru baik, ini memberikan kambing. Ketika ada orang datang dengan niat yang tidak baik membawa kambing yang lebih molek lagi dibandingkan dengan kambing yang daripada Tok Guru tadi itu, ternyata pelajar ini dikasih pisang. Tok Guru dapat yang lebih molek. Masya Allah, tabarakallah. Maka ini niat ini memang betul-betul perhatikan niat kita ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Wa rawaina anil Ustadzi Abil Qasim Al-Kushairi rahimahullahu ta'ala qala. Ini menjelaskan tentang ikhlas. Jadi adab yang pertama perihal tentang belajar ilmu agama, khasnya belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran, adab yang pertama kali harus kita tata adalah ikhlas. Qala wa rawaina anil Ustadzi Abil Qasim Al-Kushairi. Seorang ulama yang bernama Abul Qasim Al-Kushairi menjelaskan al-ikhlasu, apa sih yang dinamakan ikhlas. Nah ini nanti akan banyak pendapat-pendapat para ulama. Apa sih yang dinamakan ikhlas? Al-ikhlasu ifradul haqqi fi ta'ati bil qasdi. Apa maknanya ikhlas? Ikhlas itu adalah menyengaja taat kepada Allah, ifradul haqqi fi ta'ati bil qasdi. Menyendirikan taat, menyendirikan perkara yang hak dalam urusan taat dan kita menyengajanya. Ini bahasanya agak sulit. Gimana ya bahasanya? Jadi begini. Perhatikan mulai-mulai, ini bahasa kitab. Ifradul haqqi fi ta'ati, menyendirikan perkara yang hak di dalam urusan taat, bil qasdi, dengan hati kita itu menyengajanya. Contohnya begini, saya kasih contoh. Jadi contohnya begini. Ifradul haqqi fi ta'ati. Ketika kita taat melakukan perintah Allah berupa salat umpama, maka kerjakan saja sholat itu ifradul haqqi tanpa tercampur dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Pekerjaan yang lain itu umpama apa? Umpama semisal kita berangkat sholat, bukan hanya sekedar kita niat untuk berangkat sholat, tetapi kita nak berjumpa dengan kawan kita semisal. Atau semisal kita berangkat sholat semata-mata bukan karena sholat, sebab di masjid ada jamuan makan semisal. Maka yang demikian ini mencampur urusan taat kita kepada Allah dengan perkara yang lain. Paham ya dari sini ya? Dan yang demikian ini ada qasdun, ada menyengaja hati kita. Kalau hati kita tidak menyengaja niat, maka tidak dinamakan dengan ikhlas. Boleh paham tak ini kalimat ini? Boleh ya? Ifradul haqqi fit ta'ati, ifradul haqqi fit ta'ati bil qasdi. Menyengaja taat, menyendirikan perkara yang hak di dalam urusan taat kita kepada Allah dan hati kita menyengajanya. Ya termasuk tadi itu salat, ya sudah hati kita sengaja salat saja, kita sendirikan ibadah salat saja dibanding dengan perkara-perkara yang lain. Artinya tidak tercampur dengan perkara-perkara yang lain. Kita daripada rumah niat salat, kita sudah niat salat. Ternyata niat kita campur. Saya berangkat ke masjid niat sholat, selain daripada sholat saya nak jumpa dengan kawan saya. Nah ini berarti kan tercampur dengan perkara yang lain. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Wa huwa ayyurida bi ta'atihi at-taqarruba ilallahi ta'ala duna syai'in akhara min tasannu'in makhlukin. Kemudian dijelaskan oleh Abul Qasim Al-Kushairi, yaitu menghendaki taatnya kepada Allah semata-mata tujuannya adalah untuk taqarrub lillah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan sesuatu yang lain. Duna syai'in akhar, sesuatu yang lain itu berupa apa? Min tasannu'in makhlukin, berupa perbuatan-perbuatan makhluk. Nah ini agak sedikit tinggi bahasanya. Jadi ketika kita sholat, ya sudah kita niati saja untuk sholat, bukan, jangan sampai tercampur dengan perkara-perkara yang lain yang hubungannya dengan makhluk. Hubungannya dengan makhluk itu bagaimana? Tadi itu niat berangkat sholat ke masjid, tetapi selain daripada niat itu saya nak jumpa kawan semisal. Maka ini tercampur dengan
perkara-perkara yang lain yang hubungannya dengan makhluk. Yang demikian ini, kata Abul Qasim Al-Qushairi, tidaklah dinamakan dengan ikhlas. Nah ini, boleh paham ya kalimat ini? Ya Allah, sulit memang betul, ikhlas itu memang sulit. Tetapi perkara yang ikhlas itu ya tadi itu, sulit tetapi bukan perkara yang mustahil untuk kita dapati. Maka saya sangat setuju sekali dengan perkataan ini. Saya sangat setuju sekali dengan perkataan di dalam berkatanya Syekh Nawawi itu begini. Ketika kita melakukan ibadah itu tak payah kita itu berpikir macam mana ibadah saya ini supaya ikhlas, kata beliau. Ini agak bahasanya tinggi. Ketika kita melakukan ibadah apa saja, puasa, zakat, haji, semisal, sholat. Ketika kita melakukan ibadah, tak payah kita berpikir macam mana supaya kita ikhlas, tetapi berpikirlah macam mana ibadahmu itu molek. Kenapa? Sebab ikhlasnya suatu ibadah itu tidak akan pernah didapat kecuali ibadah yang dikerjakan dengan molek. Andaikan ibadahnya sudah molek, maka ikhlas itu secara otomatis akan ada, kata beliau. Contoh sholat, semisal kita berpikir macam mana sholat saya ikhlas. Kemudian tadi itu baca Al-Quran, macam mana bacaan Al-Quran saya ikhlas. Kalau menurut beliau tak payah kamu fikir macam mana ikhlas. Ikhlas itu tak payah. Betulkan saja sholatmu. Mula-mula wudunya dibetulkan. Bila wudunya betul, sempurnakan bacaanmu dengan betul, gerakannya dengan betul. Bila semuanya ini sudah terpenuhi, maka ikhlas itu secara otomatis akan ada. Karena tidak akan pernah dijumpai yang namanya ikhlas, meskipun hatinya mengatakan ikhlas, tetapi sholatnya ternyata tak betul, puasanya tak betul, hajinya tak betul, maka ikhlas itu tidak akan pernah ada, kata beliau. Boleh paham ya kalimat ini ya? Alhamdulillah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, awiktisabi mahmudatin indan nasi, atau ketika kita menjalankan ifradul haqi fi ta'ati bil qasdi, kita menjalankan taat semata-mata untuk Allah, jangan pernah tercampur dengan urusan-urusan manusia atau berkenaan dengan makhluk. Berumpama apa? Awiktisabi mahmudatin indan nasi, atau kita ini nak mendapati pujian daripada manusia, berarti kan tercampur dengan perkara-perkara yang hubungannya dengan makhluk. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nah ini hati-hati sekali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa yasihu ayyuqala al-ikhlasu tasfiyatul fi'li an mulahadatil makhlukin. Nah ini seperti yang tadi Ustaz jelaskan. Boleh juga kita katakan ikhlas itu adalah memurnikan pekerjaan tanpa tercampur oleh makhluk. Ini yang dinamakan ikhlas. Tasfiyatul fi'li, menjernihkan pekerjaan kita berupa ibadah kita kepada Allah tanpa tercampur dengan urusan-urusan makhluknya. Berupa apa urusan makhluknya? Ya tadi itu, berupa kita nak dapati pujian, kemudian kita nak dapati perkara-perkara yang lain yang hubungannya dengan dunia. Nah ini berarti tidak dinamakan ikhlas. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu ada seorang ulama yang bernama Hudzaifah Al-Mar'asyi. Kata Hudzaifah Al-Mar'asyi, yang dinamakan ikhlas adalah istiwa'u af'alil abdi fi dhahiri wal batini. Apa maknanya? Yang dinamakan ikhlas adalah istiwa'u af'alil abdi, samanya perbuatan seorang hamba fi dhahiri, pada masa nampaknya, wal batini, dan pada masa tak nampaknya. Samanya perbuatan seorang hamba di saat dia melakukan ibadah, baik di hadapan orang lain ataupun tidak di hadapan orang lain, atau ibadah bersendirian, ibadahnya sama. Contohnya semisal ketika kita sholat di hadapan orang ramai, sholat kita khusyuk panjang, sholat kita. Ketika kita sholat bersendirian ke rumah, tidak mengurangi kualitas ibadah ketika di hadapan orang lain. Maka inilah kata beliau, kata Hudzaifah, inilah yang dinamakan ikhlas. Contoh semisal kita sholat di masjid, sholat isya, bacaannya panjang, baca surat Al-Baqarah semisal habis 1 juzuk semisal. Contoh, bila sholat ke rumah,
Waladhdallin amin langsung ruku. Allahu Akbar. Nah, ini kan berarti membedakan ibadah bila di hadapan orang ramai ibadahnya molek, tetapi bila sholat sendirian ibadahnya tidak serupa dengan ibadah di hadapan orang ramai. Yang demikian ini tidak dinamakan ikhlas. Kira-kira kita macam mana kira-kira kita ini? Bila sholat di hadapan orang ramai sholat kita. Atau semisal begini, ketika kita sholat jamaah, semisal lepas zikir, lepas sholat jamaah kemudian kita zikir, lepas assalamualaikum kita zikir, lepas zikir kita sholat ba'diyah ketika berada di jamaah atau berada di hadapan orang ramai. Tapi kira-kira kalau kita sholat sendirian ke rumah, umpama sholat jamaah ketak, lepas assalamualaikum warahmatullah masih zikir lagi, lepas zikir masih sholat ba'diyah lagi, kira-kira demikian ketak? Wah, susah nih Ustaz nak jawab ini. Kalau tak berarti tanda kalau ibadah kita tidak ikhlas. Ya Allah ya Karim. Sampai demikian itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Itu kalimat atau pendapat yang disampaikan oleh Hudzaifah al-Mar'ashi. Kemudian ada lagi seorang ulama yang bernama Dhinnuni. Apa kata beliau? Kata beliau, wa an Dhinnuni rahimahullahu ta'ala qala salasun min alamatil ikhlasi. Ada 3 perkara, ada 3 tanda, yang mana 3 tanda ini tanda-tanda kalau orang itu ikhlas. Ada 3 tanda, yang mana 3 tanda ini tanda-tanda kalau orang itu ikhlas. Apa saja tanda-tanda itu? Yang pertama kata beliau, istiwa'ul madhi wadzami minal amati. Andaikan dia ini dipuji oleh orang ramai, andaikan dia ini dicaci oleh orang ramai dengan perihal tentang amal-amalnya, dicaci ya, bahasanya apa? Dicaci. Andaikan orang itu dicaci oleh orang ramai, andaikan orang itu dibenci oleh orang ramai perihal tentang ibadahnya, hatinya biasa-biasa saja. Tidak ada senangnya ketika dipuji, tidak ada sakitnya ketika dicaci atau dihina. Berarti ini tanda ikhlas. Kalau ada orang melaksanakan ibadah, apapun itu bentuknya ibadah, kemudian dipuji perihal tentang ibadahnya, hatinya merasa senang, berarti ini menandakan orang itu ibadahnya bukan karena Allah, karena masih senang mendapati pujian. Atau semisal ketika dicaci maki atau dihina perihal tentang ibadahnya, dia sakit hati, maka menandakan bahwa dia ini masih belum pada tingkatan ikhlas. Kenapa? Sebab para jamaah ibadah kita itu yang tahu perihal tentang molek tidaknya ibadah kita ya hanya Allah. Hanya Allah. Sampai malaikat itu tidak tahu perihal tentang molek ibadah kita itu, nggak tahu. Ada satu keterangan diterangkan begini. Ada seorang hamba yang melaksanakan ibadah dengan molek, ibadah sholatnya dengan molek. Lalu malaikat ini melaporkan amal catatan di hadapan Allah. Ketika naik di hadapan Allah, ketika nak melaporkan di hadapan Allah, malaikat ini dengan wajah yang berseri-seri, senang karena membawa catatan ibadah seorang hamba yang ibadahnya molek. Lalu ketika malaikat ini menyampaikan di hadapan Allah, Allah tegur, wahai malaikat, tugasmu itu hanya mencatat, kata malaikat. Yang tahu isi seorang hamba itu aku, kata Allah. Aku. Jadi perihal tentang amal malaikat itu hanya mencatat. Perihal tentang isi hati kita sampai malaikat itu tidak tahu. Hanya Allah sahaja yang tahu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sampai-sampai ketika catatan itu amal ibadah kita ternyata catatannya tak molek. Umpama ibadah sholat kita ini kurang sempurna, umpama puasa kita kurang sempurna, umpama zakat kita kurang sempurna, Allah perintahkan kembali kepada malaikat, wahai malaikat, ungzuru li abdi, lihat kembali terhadap hambaku, hallahu tatawu'un, apakah dia melaksanakan ibadah sholat sunnah, sholat fardu kita kurang sempurna. Ketika dilaporkan di hadapan Allah, Allah utus kepada malaikat, tengok lagi hambaku apakah melaksanakan ibadah sholat sunnah. Andaikan ia melaksanakan ibadah sholat sunnah, maka sempurnakan ibadah yang tidak sempurna itu, ibadah wajib yang kurang sempurna itu dengan ibadah sholat sunnahnya. Pun sama, ketika kita melaksanakan puasa kita kurang sempurna,
Karena mungkin hati kita yang tidak bersih, masih ada lagi kita menghibah, membicarakan keburukan orang lain, sehingga terkuranglah pahala-pahala puasa fardu kita. Allah utus kepada malaikat, unzuru li abdi, lihat lagi kepada hambaku, apakah hambaku melaksanakan puasa sunnah. Kalau melaksanakan puasa sunnah, sempurnakan yang wajib itu dengan perkara yang sunnah itu. Ya Allah ya Karim, yang demikian ini para jamaah, jangan menjadikan kita malas untuk sholat ba'diyah. Ba'diyah isya, ada ba'diyah zuhur, ada ba'diyah maghrib. Yang tidak ada ba'diyah subuh dengan ba'diyah asar, haram hukumnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, subhanallah tabarakallah. Kan indah kan? Islam itu indah. Salat ba'diyah, salat ba'diyah itu apa? Salat sunnah selepas ibadah salat fardu. Wah, letih. Bukankah kita ini sudah banyak salat? Allah masih ringankan. Ya sudah, kalau letih, aku haramkan ibadah salat ba'diyah selepas subuh. Kan enak. Islam itu indah, masya Allah tabarakallah. Oh asar, tidak ada salat ba'diyah selepas asar, masya Allah tabarakallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tanda ikhlas yang kedua adalah wa nisyanu ru'yatil amali fil a'mali. Wah, ini luar biasa sekali. Wa nisyatul a'mali, wa nisyatu ru'yatil amali fil a'mali, melupakan amal-amal yang pernah kita kerjakan ketika kita beramal. Melupakan amal-amal yang pernah kita kerjakan ketika kita beramal. Contohnya bagaimana? Contohnya begini, kita melakukan ibadah. Contohnya begini, kita ini sudah baca Al-Quran hari ini 1 juzuk atau 5 juzuk semisal. Esok kita diajak oleh kawan kita untuk baca Al-Quran. Jom kita baca Al-Quran di masjid. Lalu kita sebut, hari kemarin saya sudah baca 5 juzuk. Nah ini berarti masih belum melupakan amal di dalam amal. Atau semisal kita sedekah, ada orang minta tolong kepada kita, kita bantu dengan uang kita. Kemudian esoknya orang ini datang lagi minta sedekah kepada kita. Kita masih mengingat perbuatan amal kita dengan membantu orang ini pada hari yang lalu. Maka ini tidak dinamakan ikhlas, kata beliau. Sebab belum melupakan amal yang pernah dikerjakan ketika dia beramal. Boleh paham ya kalimat ini yang kedua ya? Boleh. Kemudian yang ketiga tanda orang itu ikhlas apa? Yang ketiga adalah waqtidha'u sawabil a'mali fil akhirati. Waqtidha'u sawabil a'mali fil akhirati, nak mendapatkan pahala amal-amal di akhirat, nak mendapatkan upah di akhirat sahaja, bukan di dunia. Salat kita, haji kita, puasa kita, ya Allah, andaikan Engkau tidak berikan aku apa-apa di dunia ini, sebab aku taat kepada Engkau, tak ada masalah ya Allah. Sebab itu bukan tujuanku ya Allah. Tujuanku adalah nak mendapatkan akhirat-Mu ya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka subhanallah tabarakallah. Maka diterangkan dalam salah satu kitab, ketika seorang hamba melaksanakan ibadah, itu ada 3 tingkatan. Ketika seorang melaksanakan ibadah itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, kira-kira kita nanti yang mana? Tingkatan yang pertama, ketika seorang hamba melaksanakan ibadah, itu tujuannya adalah, yang pertama itu tujuannya adalah apa ya Allah? Ketika dia melaksanakan ibadah, tujuannya adalah untuk mendapatkan, yang pertama itu menggugurkan kewajiban. Jadi tingkatan seorang hamba ketika melaksanakan ibadah itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu adalah untuk menggugurkan kewajiban. Bakpo kau melaksanakan sholat, bakpo kau melaksanakan puasa, sebab puasa hukumnya wajib, selesai. Berarti melaksanakan perkara-perkara itu semua karena hukumnya wajib. Andai kata tidak wajib, maka dia tidak melaksanakan, sekedar menggugurkan kewajiban. Yang pertama. Yang kedua, tingkatan seorang hamba ketika melaksanakan ibadah, tujuannya adalah untuk mendapatkan surga. Bakpo kau melaksanakan puasa, bakpo kau melaksanakan haji, melaksanakan sholat, saya nak mendapatkan surga di akhirat. Nah ini yang kedua. Ini masih belum tingkatan yang tertinggi. Belum tingkatan yang tertinggi.
Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian tingkatan yang tertinggi yang ketiga adalah ketika seorang hamba melaksanakan ibadah, maka tingkatan yang tertinggi yang nomor 3 ini adalah nak mendapatkan ridho Allah, nak mendapatkan keridhaan Allah. Saya nak mendapatkan ridho Allah, entah nanti di akhirat Allah masukkan aku ke dalam surga ke, atau nak masukkan ke dalam neraka ke, tak kisah, aku nak mendapatkan ridho Allah. Ini ahli-ahli tasawuf ketika melaksanakan ibadah yang nomor 3 ini, nak mendapatkan ridho Allah. Kalau hanya sekedar mendapatkan surga, kalau sekedar mendapatkan kewajiban, ini adalah tingkatan-tingkatan orang tingkatan orang awam atau orang umum, bukan tingkatan orang khas atau khawas. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, begini, seringkan kita ini, ya Allah, dengan ibadah yang aku kerjakan, ya Allah, semoga Engkau memberikan aku surga di akhirat-Mu, ya Allah. Mulai saja kita niat demikian, tidak salah. Tetapi kira-kira sebanding apa tidak ibadah kita, usia kita di dunia ini, boleh dihitung berapa tahun usia kita di dunia. Mungkin usia kita di dunia ini mungkinlah 60 tahun atau 70 tahun sahaja mungkin. Sementara kita nanti akan hidup di surga, itu kita nanti akan hidup di akhirat, itu akan hidup selama-lamanya. Kira-kira ibadah kita yang kita kerjakan 60 tahun atau 70 tahun itu kira-kira sebanding tidak dengan harapan kita yang akan hidup selama-lamanya dan kita berharap untuk surga. Kira-kira sebanding apa tidak? Tak sebanding, tak berbanding. Lalu oleh sebab itu kita nak mendapatkan ridho Allah. Ya Allah, dengan ibadah yang aku kerjakan ini, ya Allah, mungkin tidak banyak, ya Allah, ibadah ini, ya Allah, tetapi aku nak mendapatkan ridho-Mu, ya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa? Sebab nanti yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat bukan sholat kita, bukan puasa kita, bukan haji kita, bukan. Yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak adalah kerana ridhonya Allah Ta'ala. Pernah sahabat Umar itu sahabat, tentu ahli ibadah, tentu orang alim, sahabat dekat dengan baginda Nabi. Ketika sahabat Umar meninggal dunia, ada seorang sahabat yang bermimpi dengan sahabat Umar. Wahai sahabat Umar, apa yang oleh Allah perbuat kepada engkau di alam kuburmu? Apa jawab sahabat Umar? Wahai sahabatku, ketika aku meninggal dunia, lalu kau kuburkan, lalu kau tanam aku, lalu kau tinggalkan aku, datanglah 2 malaikat. Ketika aku melihatnya, aku sangat takut sekali dengan malaikat itu. Sampai-sampai rasa takutku itu, sampai-sampai tulangku ini nak terlepas daripada jasadku. Itu sahabat Umar. Lalu bagaimana dengan kita? Lalu tiba-tiba ada suara, yang suara itu mengatakan, jangan kau ganggu hambaku yang bernama Umar. Ditanya, wahai sahabat Umar, sebab apa Allah berikan belas kasihan kepadamu ketika berada di alam kubur? Apakah kerana sifat adilmu ketika di dunia? Apakah kerana ibadah sholatmu? Apakah kerana ilmumu? Bukan semuanya itu. Lalu sebab apa, wahai sahabat Umar? Pernah satu hari ada budak-budak kecil yang tengah bermain burung. Burung dibuat mainan sehingga lemas nak mati. Ketika aku mengetahuinya, aku berbelas kasihan dengan burung itu. Aku ambil burung itu, kemudian aku ganti dengan uang kepada budak-budak tadi. Lalu aku terbangkan burung itu. Sebab aku berbelas kasihan dengan seekor burung itu, Allah berbelas kasihan kepadaku ketika berada di alam kubur. Ya Allah ya Karim. Berarti apa? Nanti yang akan menyebabkan kita selamat bukan ibadah-ibadah kita, tetapi ridho Allah. Ya Allahu ya Karim, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selamat, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih panjang lagi ini bahasan kita perihal tentang adab orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar Al-Quran. InsyaAllah kita lanjutkan pada minggu hadapan. InsyaAllah al-afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.